lantai 7 di sini sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Artinya kita hanya bisa melihat pandangan mata sejumlah ambulans yang informasinya membawa sejumlah jamaah haji yang informasinya berdesak-desakan ketika melakukan Jumratul Aqobah. Ya, betul. Khalid, sebenarnya kejadian ini berlangsung sekitar berapa lama dan posisinya ada di mana? Karena tadi informasi yang kami terima dari Arab Saudi, ada salah satu bagian jalan insiden ini terjadi di Mina. Nah, itu Andro, informasi yang kami dapat, kejadian ini mungkin kurang lebih sudah beberapa jam yang lalu, karena di kejadian ini sudah beberapa jam yang lalu diperkirakan, karena sejumlah ambulans sudah mulai mengangkuti para jamaah yang luka-luka maupun yang meninggal dunia atau wafat, Andro. Dan ini di sebelah saya kebetulan ada sebuah ambulans yang membawa korban luka-luka atau wafat. Cuma hanya saja akses untuk menuju Jawaro itu ditutup oleh pihak kepolisian. Kita tidak bisa mengakses ke sana karena saya juga kurang mengetahui alasannya, Andro. Dan banyak sejumlah jamaah haji Indonesia juga tadi yang kebetulan keluar dari lokasi Jamaah, dan mereka ya tidak mengetahui karena lokasi ini tepatnya terjadinya di Street 204, yaitu street bukan yang jalur tidak dilalui oleh jamaah haji Indonesia, Andro. Khalid, saat ini Anda mungkin bisa menjelaskan bagaimana suasana di sekitar Anda, baik itu kondisi jemaah haji lainnya yang berasal dari berbagai penjuru, seperti apa, Khalid? Anda tadi sudah mengungkapkan bahwa Anda melihat ambulan terus melakukan evakuasi kepada korban jemaah haji di Mina ini. Iya, Andro. Sejumlah jemaah haji lainnya, khususnya dari berbagai negara, seperti Nigeria, Pakistan, dan Bangladesh, mereka masing-masing sudah keluar dari lokasi pelemparan Jamaah, dan beberapa jamaah haji yang sudah melakukan jumroh, mereka keluar dari lokasi. Crane collapses on Grand Mosque Mecca. At least 107 people. More than 180 people were injured in the accident, the country's civil defense authority said on Twitter, by 400,000 square meters, 4.3 million square feet, to allow it to accommodate up to 2.2 million people. Pihak kepolisian, khususnya dari askar pemerintah Arab Saudi, mereka melarang untuk para jamaah melintasi atau melalui pintu Babu Salam. Jadi para jamaah diharapkan untuk keluar melalui pintu Marwah atau melalui pintu Safa atau melalui pintu Malik Fat. Jadi pintu-pintu itu yang bisa dilalui para jamaah yang aman, kategori aman gitu. Tapi kalau melalui pintu Babu Salam, karena kren jatuhnya pas di atas pintu Babu Salam, dan para jamaah juga yang melihat atau melihat kren jatuh, para polisian sudah memberikan atau memberikan pemberitahuan bahwa jamaah agar segera beralih dari sana, gitu. Bertabrakan di stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Menurut sejumlah saksi mata, kereta ditabrak oleh kereta lainnya dari arah belakang.
Dua kereta rel komuter lain lintas Bogor, Jakarta ini terlibat kecelakaan pada sore tadi sekitar pukul 15. Kereta api dengan nomor KA 1156 menabrak kereta api di depannya dengan nomor KA 1154. Keduanya tengah menuju ke stasiun Jakarta Kota. Sebagian besar korban tabrakan kereta rel listrik atau KRL berada di gerbong wanita. Belum ada laporan mengenai korban jiwa, namun puluhan penumpang terluka dalam kejadian ini. Peristiwa tabrakan ini terjadi pada Rabu sore pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Menurut saksi mata, sebuah kereta listrik tiba-tiba menyundul kereta lainnya dari arah belakang. Benturan terjadi cukup keras, sebagian korban luka berada di gerbong kereta wanita. Puluhan korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Husada dan RSCM. Zakir! ايوه 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 بالسنة والله رجاله
13 Februari 2014 di atas Gunung Kelut, pijar kilat saling bersautan, dentuman bergemuruh. Sekitar 120 juta kubik magma dari dalam perut bumi pun dimuntahkan oleh Gunung Kelut. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri menjauh dari radius 10 km dari Gunung Kelut. Hujan abu vulkanik mulai menyelimuti rumah warga. Keesokan harinya guyuran hujan abu vulkanik meluas ke sejumlah wilayah seperti di daerah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Surabaya, dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Bahkan hujan abu vulkanik juga mencapai kawasan Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga ke Jawa Barat. Seketika aktivitas warga mendadak lumpuh, sekolah-sekolah diliburkan, jalanan penuh dengan debu, jarak pandang terbatas, warga beramai-ramai mengungsi. 7 bandara di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur juga lumpuh. Ratusan penerbangan dibatalkan. Bahkan abu vulkanik telah menyelimuti awak pesawat dan landasan pacu. Tempat wisata turut terkena dampak. Kawasan Malioboro memutih. Wisata Candi Borobudur dan beberapa candi di sekitarnya ditutup. Malioboro di Yogyakarta Letusan gunung juga terkena dampak letusan Kelut. Sejak pagi, jalan Malioboro memutih bagaikan tertutup salju. Jalan yang biasa dipenuhi para wisatawan itu sepi. Tidak terlihat aktivitas jual beli para pedagang yang biasanya ramai dan menjadi favorit para wisatawan. Kawasan Tugu Jogja juga memutih. Debu tebal memaksa pengendara berhati-hati melintas jalan. Budi Kusuma dan Nasul Nasih melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Да не сын, пока еще ничего нет. Артподготовка. Охренеть. Где-то упал. Слышишь? Это знаешь, что было? Это он сверхзвуковой, это похоже астероид.
earthquake engineers to inspect Sichuan's quake zone. From Turkey to Armenia, they've been the first to assess quake damage. Yet even these hardened veterans of global disaster were shocked. I never seen anything like that. This is incredible. Kit Miyamoto's team collects data for the San Francisco-based Earthquake Engineering Research Institute. Schools. Pantauan udara terlihat jelas dampak dari gempa yang terjadi pada Rabu lalu. Kerusakan paling parah yang terpantau adalah daerah-daerah yang berada di dataran tinggi, seperti beberapa daerah di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu gambar video yang diambil Taufik saat gempa menguncang Padang dan sekitarnya hari Rabu lalu. Seperti yang Anda saksikan, gedung pusat perbelanjaan di Jalan Veteran Padang ini roboh begitu gempa menguncang. Warga yang berada di lokasi kejadian pun panik. Mereka berhamburan menyelamatkan diri. Warga sangat ketakutan. Pusat perbelanjaan ini juga terdapat bengkel sepeda motor yang juga roboh. Ya masih ulang kok sayang. Ini adalah gambar yang diambil seorang warga bernama Fikri Magnito. Tampak satu rumah terbakar akibat hubungan arus pendek listrik setelah gempa. Akibat guncangan gempa, gedung-gedung mengalami retak cukup parah pada bagian dindingnya. Warga juga terlihat sangat panik, berlari hilir mudik keluar dari gedung takut akan gempa susulan. Bahkan banyak di antara mereka yang menangis.
Setelah gempa terjadi, korban mulai berjatuhan. Terlihat evakuasi korban pun hanya dalam waktu 35 detik gempa berkekuatan 7 skala Richter berhasil meluluhlantakkan Haiti.
unreal. Dari stasiun lokal memperlihatkan upaya evakuasi terhadap sejumlah warga yang terperangkap di bawah runtuhan seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda. Dan kerusakan ini akibat gempa yang terjadi sekitar pukul 12 siang waktu setempat, di mana sebagian besar warga tengah sibuk menikmati waktu makan siang. Live earthquake. You can see the floors trembling and the Just go slow, it's gonna cross the road right there. It's gonna cross the road. Oh gosh, okay, got it. There, oh my gosh. Oh my gosh. There it is. There it is. This is bad. Oh my gosh. This is awful. What that was. This is, look at that. That is destroyed completely. Hospital, as I'm standing in front of it, has about 7 stories in one building, and then on its right has another building attached to it that has a couple more stories to it. Every window looks to be blown out. There's 3 hanging out of the windows. The main entrance sign is a mess. The glass is blown out. There are just cars stacked all over the parking lot. There are still cars parked in front as if they were going into the hospital, but they're destroyed. 25 to 30% of the city has sustained either major or significant damage. There may be some minor damage to the outlying areas, but we're really pretty much within the half-mile to three-quarter-mile wide swath through the center of town. We start seeing a lot of damage, several semis. The reason the interstate was actually shut down, there were semis laid over on their side. There were several off on the ramp that were laid over. Several people up on the bank that were hurt, bleeding. They were walking wounded. It just seems like everywhere you go, there's destruction. Buildings are down, trees are down, homes are down, businesses have been crushed, canopies have been thrown to the side, RVs have been tossed into another house, roofs have been taken off. It's just quite amazing.
Badai Sandy menghantam wilayah negeri ini. Kota yang terimbas badai salah satunya New York yang kini mirip kota mati. Sejauh ini saudara sudah 65 orang tewas akibat badai. Presiden Amerika Serikat Barack Obama memilih meninggalkan kampanye pemilihan presiden dan langsung menangani bencana ini. Kota New York berubah sepi. Kota yang dikenal tidak pernah tidur dan terpada di wilayah timur Amerika ini seperti kota mati. Yang terlihat hanya guyuran hujan serta angin yang sangat kuat. Berbagai sarana umum berhenti beroperasi. Kantor swasta maupun pemerintahan juga tutup. Bahkan pemerintah New York memerintahkan penduduk yang berada di wilayah rendah untuk是有埋在水里的状况，而且呢，现在水位呢似乎呢是有越来越高的一个情况，因此呢，消防队。sekitar pukul 11:48 dari runway 23 Lanut Suwondo, Medan. Setelah terbang, pilot sempat meminta return to base atau kembali ke landasan udara. 2 menit kemudian, yakni pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, pesawat berbelok ke kanan dan jatuh di Jalan Jamin Ginting.
ada 30 orang yang mengalami luka-luka. Iya. Dan ini bisa kita lihat bagaimana foto هذا الموت عرفه عندنا